Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dikisahkan suatu ketika mobil pengangkut beras tiba di sebuah toko penjual beras yang kemudian orang-orang berbondong-bondong datang ke toko tersebut untuk membelinya. Terjadilah antrian yang panjang di toko tersebut. Kemudian tibalah giliran seorang wanita tua miskin, seorang wanita tua yang fakir. Dengan tangannya yang gemetar, ia menyodorkan segelas ataupun ya berupa gelas plastik yang dibawanya untuk meminta, yang kemudian nanti dia sangat mengharap si penjual beras ini sudi kiranya memberikan segelas beras kepadanya. Wanita tua itu berkata kepada si penjual beras, "Sungguh aku tidak sanggup untuk membeli sekarung beras darimu, wahai saudaraku. Apakah engkau mau bersedekah untukku dengan segelas beras saja?" Dengan suara keras, si penjual beras berkata kepada si wanita tua ini, "Tidak, aku tidak mau memberimu segelas beras." Kemudian dengan rasa sedih hati, si wanita tua ini pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi, saudaraku yang dirahmati Allah? Si penjual beras malah kemudian menyuruh si pembantunya untuk membawa satu karung beras ke rumah wanita tua tadi. Sesampai si pembantu ini ke rumah wanita tua itu, kemudian wanita tua ini membuka pintu kepada si pembantu penjual beras yang ada di toko tadi. Disodorkanlah satu karung beras kepada wanita tua ini dengan rasa gembira, terharu, senang. Matanya berkaca-kaca, nampak memang ya air mata bahagia keluar dari pipi keriputnya. Dengan senang hati dia menerimanya. Kaget, haru, bercampur rasa bahagia, karena memang ia sangat membutuhkan itu beras untuk dia konsumsi di hari itu. Nah, ada yang heran di antara si pembeli beras yang antrian tadi, di antara pembeli beras yang sedang antri tadi. Seorang pembeli yang tadinya antri di belakangnya ataupun di belakang wanita tua itu malah heran dan bertanya kepada si penjual beras, "Bapak ataupun Pak, tadi si wanita tua itu, beliau itu hanya sekedar meminta segelas beras saja darimu. Tapi kenapa malah engkau memberinya malah sekarung beras?" Ya. Heran pastinya si pembeli ini yang ada di belakang wanita tua tadi. Dengan lemah lembut keluar bahasa dari lisan si penjual, "Wahai saudaraku, itu karena dia meminta sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan aku memberi sesuai dengan kemampuanku. Aku melakukan itu karena begitu pula Allah, ataupun yang Allah lakukan kepadaku selama ini. Ketika aku meminta kepadanya apa yang aku inginkan, maka ia selalu memberiku berdasarkan kuasanya. Dan pemberiannya bukan sekedar cukup, wahai saudaraku, melainkan selalu lebih dari cukup. Begitulah Allah selalu memperlakukan aku, wahai saudaraku." Maka ketika kita meminta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita, terkadang Allah malah memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya apa? Lebih dari itu, lebih yang kita minta. Begitulah kisah singkat dari penjual beras kepada si wanita tua tadi.
Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk meyakinkan kita selaku umatnya bahwa ma naqasat shadaqatun min malin. Tidak akan pernah berkurang harta kita kalau kita bersedekah. Ketika kita bersedekah, tidak akan pernah berkurang harta yang kita keluarkan itu. Yang malah yang ada apa? Bertambah dan bertambah dan bertambah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ketika kita sudah sadari, ketika kita sudah yakini bahwa yang namanya rezeki itu adalah pemberian Allah, yang namanya rezeki itu adalah titipan Allah, yang namanya rezeki itu adalah milik Allah. Milik Allah, pemberian Allah, titipan Allah, dan itu sering kita bahasakan dalam bahasa kita sehari-hari. Apa logika yang bisa kita ambil dari bahasa ini? Rezeki pemberian Allah, rezeki adalah titipan Allah, rezeki adalah milik Allah. Jadi kalau memang rezeki itu milik Allah, ketika Allah yang perintahkan tolong keluarkan rezeki itu yang aku telah rezekikan kepadamu, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ketika Allah firmankan kepada kita, wahai kalian hambaku, wahai kalian manusia, hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebahagian rezeki yang telah aku rezekikan kepadamu. Logika mengatakan apa? Semestinya orang yang diberikan rezeki oleh Allah, yang hanya sekedar titipan, yang hanya sekedar pemberian, yang Allah pada hakikatnya kita harus tahu bahwa itu adalah milik Allah. Maka apa yang semestinya kita harus lakukan ketika diperintahkan untuk keluarkan harta itu? Logikanya apa? Berarti orang itu akan sangat ringan tangannya memberi, tanpa beban. Kenapa dia tahu? Kan ini bukan milikku. Dia sering bahasakan ini milik Allah, harta titipan Allah. Ini adalah pemberian Allah. Ketika si pemberi, ketika si pemilik harta itu meminta hartanya untuk dikeluarkan, tolong salurkan ke sini, tolong salurkan ke situ. Tolong engkau keluarkan itu harta yang aku berikan sebentar. Nah, di saat kita meyakini bahwa ini bukan milik kita, itu milik Allah, maka kita pasti akan sangat leluasa mengeluarkannya. Logis nggak ini? Sangat logis. Malah yang anehnya apa? Ketika harta itu sudah kita sadari bukan milik kita, milik Allah, Allah yang pemiliknya menyuruh kita sebentar untuk keluarkan itu harta, malah kita nggak mau kasih. Kan ini aneh, ini orang. Aneh nggak ini? Aneh. Karena bukan milik kita. Harta milik orang, misalnya ini. Si A menyimpan uang ataupun sedikit hartanya kepada si B. Ataupun dititipkannya harta ataupun berupa uang kepada si B dari si A. Kemudian kata si A apa? B, tolong keluarkan sebentar harta yang aku kasih itu ya, ke sini dan ke sini. Gak mau katanya. Berat dia kasih. Kenapa? Kenapa mesti berat? Ini orang aneh pasti. Kecuali itu memang harta dia. Kecuali memang itu milik dia. Wajar-wajar saja. Kenapa kamu suruh-suruh aku keluarin hartaku ini? Ngapain? Itu apa? Apa urusanmu? Kan seperti itu. Tapi ini kan kita sadari bahwa memang harta itu milik Allah, harta titipan Allah. Ketika si pemiliknya menyuruh kita sebentar, tolong sebentar keluarkan. Semestinya yang paham terhadap kalimat ini, dia akan sangat ringan tangan, tanpa rasa beban. Dengan keleluasaannya pasti dia akan, dengan penuh kelapangan dada dia pasti akan mengeluarkan harta yang telah Allah perintahkan, yang telah diperintahkan oleh pemilik harta tersebut untuk disalurkan. Semestinya seperti itu, saudaraku. Maka kalau ada di antara hamba-hamba Allah yang ketika dimintai oleh si pemilik harta tersebut, yaitu Allah itu sendiri subhanahu wa ta'ala, untuk disuruh keluarkan di jalan Allah, kemudian dia berat, ini orang aneh, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Udah tahu itu milik orang, udah tahu itu bukan milik dia, masa berat dia mengeluarkannya ketika diperintahkan oleh si pemiliknya untuk keluarkan harta tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberi apa yang kita butuhkan lebih dari sekedar apa yang kita inginkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.